Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa aska salawatihi ta'ala wa taslimatihi alal mab'usi rahmatan lil alamin imamil huda wa nabiyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Para pinesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi yang walaupun dingin, Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah, berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua termasuk umatnya ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan yaitu tarhib kedatangan bulan Ramadan. Nah, ini penting untuk saya sampaikan karena kita 2 minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yaitu tanggal 2 April hari Sabtu. Kita sudah pasti insya Allah kita berpuasa ya. Gitu. Tanggal 1 Ramadan adalah hari Sabtu 2 April. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan firman-Nya. Mari kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan, alaikum, kepada kalian, asyamu, melaksanakan ibadah puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, alal ladzina, kepada orang-orang, min qablikum, sebelum kalian,
la'allakum, mudah-mudahan kalian itu tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi kewajiban puasa itu memang sangat jelas sekali di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 183. Allah menyatakan dengan ungkapan kutiba, ya, yang artinya adalah furido, ya, atau wujiba, atau umiro. Jadi wajib bagi kita. Artinya wajib itu adalah perkara yang tidak boleh kita tinggalkan, harus kita tunaikan ketika waktunya datang. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk menjambut Ramadan ini, di mana Ramadan itu adalah merupakan waktu di mana Allah mewajibkan kita puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ini menjadi kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang lain. Sebelum kedatangan bulan Ramadan itu, beliau dan juga para sahabat melakukan aktivitas yang disebut dengan tarhib. Tarhib menika dari kata rohaba, yang artinya adalah menyambut dengan riang gembira, dengan sukacita kedatangan bulan Ramadan. Itu tarhib itu Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu kegiatan tarhib yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu, menjelang bulan Ramadan beliau senantiasa memberikan ceramah khutbah terkait dengan bulan Ramadan dan mengembirakan para sahabat terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau datang bulan Ramadan ampun sedih, tetapi harus kita gembirakan hati kita. Walaupun ibu-ibu yang di dapur itu bingung, nggak ada minyak goreng ya. Wah, ini nggih buka iki apa? Minyak goreng angel. Nah, begitu. Ampun sedih ibu-ibu ya. Jadi walaupun agak sulit begitu ya, tetapi tetap gembira. Ya, tetap gembira karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Ya, yang sangat mulia. Oleh sebab itu mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, sukacita. Ya, untung kita masih dipertemukan bulan Ramadan, kita bisa aktivitas di dalamnya, banyak ibadah yang insya Allah bisa kita tunaikan. Itu merupakan satu kesyukuran bagi kita bersama. Nah, itu salah satu aktivitas yang dijalankan oleh Nabi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di antara hadis Nabi yang beliau ungkapkan kepada para sahabat ini ketika menyambut bulan Ramadan menikah. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, atakum Ramadan, akan datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, yang merupakan bulan mubarak yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan kepada kalian semua siyamahu, puasa di dalamnya. Tufattahu fihi abwabus samawati, ya, dibuka pada bulan Ramadan itu adalah pintu-pintu langit. Di dalam dalam hadis yang lain, tufattahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallaqu, dan dikunci pada saat bulan Ramadan itu abwabul jahim,
pintu-pintu neraka jahanam, neraka ya. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan setan-setan pada bulan Ramadan itu dibelenggu. Wa tughallu ya. Lillahi, milik Allah, fihi, pada bulan Ramadan itu apa? Lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, faqad hurima, maka dia akan terhalang ataupun tidak dapat kebaikan itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini banyak hadis ya versinya, tapi ini salah satu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada saat beliau ya membesarkan ya, menggembirakan para sahabat dan juga kaum muslimin dalam rangka untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi begitu luar biasa bulan Ramadan itu, maka perlu kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin, aktivitas menjelang bulan Ramadan itu yang bisa kita lakukan adalah satu, ya terkait dengan masjid kita. Yang selama ini mungkin masjid kita catnya merotoli, ora terurus. Menjelang bulan Ramadan kita belikan cat, kita cat supaya bagus masjid kita. Supaya apa? Ya orang-orang jamaah atau anak-anak itu kalau datang ke masjid kita itu seneng gitu loh, sumringah, sehingga kemudian ketika dilakukan sholat jamaah, aktivitas yang lain selama bulan Ramadan itu ikut bergembira, seneng begitu. Kalau kita kan melihat sesuatu yang baru begitu kan seneng ya Bapak Ibu. Makanya masjid kita openi betul sebelum kedatangan bulan Ramadan begitu ya. Kita bersihkan, kita cat ulang tempat wudhunya yang selama ini nggak baik, kita perbaiki dan sebagainya untuk mempersiapkan kedatangan jamaah semua pada saat di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu berbeda. Biasanya orang nggak biasa ke masjid menjadi ke masjid begitu. Sehingga ya dengan mudah-mudahan dengan datangnya ke masjid yang sekali itu dia akan kecantol secara terus-menerus untuk kemudian datang ke masjid, memakmurkan masjid kita. Nah begitu. Lampu-lampu yang selama ini belum terang kita tambah lampunya, kita ganti lampunya supaya terang. Bukan hanya masjid, jalan-jalan menuju masjid kita juga kasih penerangan lampu. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau rumahnya dekat dengan jalan, kok kalau malam itu gelap, kita sodakoh satu lampu supaya terang. Ketika orang berjalan ke masjid itu ketok seneng, sumringah, gembira. Anak-anak kalau berjalan menuju masjid juga nggak merasa takut karena faktor gelap. Nah begitu. Jadi kita tambah lampu di sekeliling kita, rumah kita, supaya apa? Supaya sumringah bulan Ramadan itu. Ketika kita bangun malam mau ke masjid dalam rangka untuk iktikaf juga senang. Nah begitu. Kita sodakoh satu lampu, dua lampu jalan untuk penerangan selama bulan Ramadan. Insya Allah berpahala Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga sound system yang belum baik di masjid kita perbaiki. Ya, kalau perlu kita belikan, kita belikan. Jangan sampai nanti ada penceramah, ada imam sholat, enggak kedengaran sampai ke belakang. Begitu. Wah ini imamnya moco apa ora krungu. Krungunya cuman amin saja itu kan. Apa yang dibaca oleh imam enggak kedengaran sampai belakang. Kita perbaiki ya sehingga kemudian ketika imam yang memimpin sholat itu kedengaran sampai belakang. Ceramah yang disampaikan juga kedengaran sampai belakang dan seterusnya. Itu salah satu
kegiatan fisik yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan apa saja selama bulan Ramadan itu kita selenggarakan. Harus kita jadwalkan, harus kita rencanakan secara baik. Karena bulan Ramadan itu istimewa, maka harus perencanaan secara baik. Selama 5 waktu itu apa saja kegiatannya. Nah ini perlu kita rencanakan. Ya umpamanya dari sebelum atau setelah asar. Kalau setelah asar itu umpamanya kegiatan anak-anak apa. Sebelum maghrib itu takjil itu apa. Dan seterusnya. Sholat jamaah sampai kemudian isya. Setelah isya tarawih. Setelah tarawih itu apa. Kemudian kalau malam itu apa. Ya, umpamanya menjelang sholat sahur umpamanya. Apakah ada iktikaf atau apa? Nah, begitu. Sampai kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh itu apa kegiatannya? Itu perlu kita rancang. Sehingga kemudian kalau ada rancangan kegiatan itu kita sosialisasikan kepada jamaah kita, insya Allah itu akan menambah peningkatan kualitas masjid kita. Jamaah juga seneng. Karena apa? Diorganisasikan. Kemudian juga jamaah ngerti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu. Kalau insya Allah kalau kegiatan-kegiatan di masjid itu ada disiarkan, jamaah insya Allah akan ikut serta dan juga dengan gembira. Nah begitu. Itu terkait dengan masalah kegiatan jadwal, imam sholat, ya penceramah dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian kalau perlu umpamanya ya adik-adik kita dalam rangka untuk kaderisasi umpamanya dijadwal pada saat subuh umpamanya untuk kultum. Nah, itu juga salah satu cara untuk memperkader, memberikan kesempatan kepada anak-anak remaja kita yang biasanya nggak pernah naik mimbar, dilatih, kita latih kesempatan selama bulan Ramadan itu gantian. Begitu. Sehingga kemudian nanti insya Allah dengan demikian akan muncul bibit-bibit kader di lingkungan kita. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian juga yang lainnya terkait dengan masalah sholat Idul Fitri pasca Ramadan itu juga harus kita persiapkan sebelum bulan Ramadan. Siapa imamnya, siapa penceramahnya, di mana tempat sholatnya, siapa saja jamaahnya dan lain sebagainya harus kita rancang sebelumnya jauh-jauh hari. Jangan sampai kok kemudian nanti pada pada saat mendekati kita kebingungan. Ini perlu kita persiapkan dengan baik ya. Kemudian juga terkait dengan masalah zakat, infak, sedekah. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, insya Allah jamaah sekalian juga akan berkesempatan dalam rangka untuk menunaikan kewajiban lain selain daripada siam itu sendiri. Biasanya zakat, ya baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Makanya kepanitiaan atau ini perlu untuk diselenggarakan. Oleh sebab itu nanti kerjasama dengan Lazismu, masjid-masjid kita dalam rangka untuk menampung zakat, infak, sedekah dari Bapak Ibu sekalian yang insya Allah kalau itu terkelola secara baik, fa insya Allah itu nanti akan manfaatnya itu secara optimal, ya baik untuk insya Allah kalau Lazismu banyak kegiatan dalam kaitannya untuk santunan, untuk yang lain-lain begitu. Insya Allah nanti kalau itu terkoordinasikan kerjasama dengan Lazismu, manfaat dari zakat itu tidak sekedar disalurkan saja, tetapi Lazismu sudah merencanakan terkait dengan program-program yang kemana zakat itu akan disalurkan secara baik, sehingga kemudian zakat Bapak Ibu sekalian itu nantinya manfaatnya itu akan lebih baik ya ketika itu dikoordinasikan dengan Lazismu. Nah begitu. Kemudian juga kegiatan konsumsi takjil ini juga penting untuk difikirkan, karena kegiatan Ramadan itu juga banyak kegiatan aktivitas di dalam masjid, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian jamaah juga berkesempatan untuk memberikan kontribusinya untuk takjil.
Tidak sekedar takjil, umpamanya untuk tadarus, umpamanya. Umpamanya untuk iktikaf. Kalau iktikaf malam dingin, wah gimana kalau disediakan air hangat, ada kopinya, ada susunya. Ketika orang mau iktikaf, oh ternyata di masjid ini enak. Iktikaf saja disediakan air kopi, disediakan susu, anget pula. Nah, begitu. Sehingga senang jamaah ya, sambil menunggu sahur. Nah, bisa iktikaf di dalam masjid. Sudah tersedia minuman yang hangat, bisa untuk berzikir di dalam masjid dan lain sebagainya. Nah, ini bisa difikirkan bersama Bapak Ibu sekalian, sehingga masjid-masjid kita itu bisa baik, bisa makmur, karena kita adalah memikirkan tentang kegiatan-kegiatan apa selama bulan Ramadan yang bisa kita lakukan untuk masjid-masjid kita. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebelum bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang syariat. Memperdalam pengetahuan kita tentang syariat puasa yang akan kita jalankan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan masalah ini, sehingga kemudian ketika nanti sampai di bulan Ramadan kita tidak lagi bingung terkait dengan masalah syariat puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang syariat itu, kewajiban itu kepada kita semua. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang mana kewajiban puasa itu juga sebagaimana telah ditentukan, diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Terus puasa Ramadan itu, ya kewajiban puasa itu sesungguhnya ya sudah biasa ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Tidak saja umat kita, umat Islam begitu ya, tetapi juga umat-umat terdahulu sudah diturunkan tentang kewajiban ini, walaupun berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menilik sejarah bahwa syariat puasa itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijrah, bersamaan dengan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya tepatnya pada bulan Sya'ban. Itu. Jadi pada tahun kedua Hijrah, yang kemudian dari situlah kemudian kewajiban puasa itu menjadi wajib kepada seluruh kaum muslimin begitu. Kemudian ungkapan min qablikum dari terhadap umat sebelum kalian, ya ternyata puasa itu juga dulunya sudah ditetapkan oleh Allah kepada nabi yang paling awal, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Itu sudah diwajibkan tentang puasa. Yang sampai sekarang kemudian puasanya Nabi Adam itu dilestarikan dalam syariat agama kita, yaitu puasa mutih, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15. Itu puasanya Nabiullah Adam alaihi salam, yang kemudian ketika Islam datang itu masih dilestarikan, yang masih disunahkan bagi kita untuk menunaikannya. Demikian juga dulu kepada Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kewajiban puasa yang kita kenal dalam syariat kita dengan puasa Asyura. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Itu adalah puasa yang dulu awal mulanya ditetapkan kepada Nabi Nuh dan umatnya, yang kemudian dalam syariat kita itu kita disunahkan untuk menunaikannya. Kemudian yang ketiga, ya dulu Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya untuk menunaikan ibadah saum, ibadah puasa, yang kemudian kita kenal dengan puasa sehari berbuka begitu. Jadi sehari puasa, sehari berbuka. Itu disyariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian juga di dalam syariat agama kita
kita disunahkan untuk menunaikannya. Ini salah satu contoh beberapa syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Di lingkungan umat Nasrani juga ada ada puasa dan lain sebagainya begitu, walaupun ada perubahan begitu ya. Ya begitu. Ini ketentuan-ketentuan ibadah puasa yang telah ditentukan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada pengertian apa itu puasa, puasa menika saking bahasa Sanskerta Bapak Ibu sekalian. Upavasa. Begitu ya, upavasa. Itu makna yang kita ucapkan puasa dari upavasa. Bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Arabnya ya niku saum ataupun siam. Nah, begitu. Ya, saum ataupun siam. Kalau siam ataupun saum itu maknanya pun adalah menahan, al-imsak. Ya, kalau kita merujuk dari sisi pengertian bahasa, maksudnya adalah yang menahan apa saja. Ya, menahan apa saja itu namanya al-imsak. Begitu. Umpamanya kalau kita rujuk di dalam surat Maryam menika itu ketika Siti Maryam itu di sana diungkapkan bahwasanya beliau itu berpuasa, yaitu puasanya apa? Berpuasa untuk tidak berbicara. Itu. Jadi Siti Maryam menika puasanipun adalah puasa untuk tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Nah, begitu. Jadi Siti Maryam menika adalah tidak akan berbicara kepada seseorang sekalipun. Nah, itu puasanya Siti Maryam. Nah, ini secara bahasa begitu. Sehingga puasa menika adalah menahan segala sesuatu. Kemampuan menahan segala sesuatu. Tetapi menurut syariat yang dimaksudkan dengan puasa menika adalah menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Itu secara syariat. Hal ini kalau kita rujuk di dalam di dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, kitab tafsirnya yaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyatakan yang namanya saum ataupun siam itu adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ma'aktironin niyati bihi, kemudian yang disertai dengan niat. Yang disertai dengan niat maksudnya niat puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syam, dari terbitnya fajar sampai ke hurufnya, tenggelamnya matahari. Wa tamamuhu wa kamaluhu, dan kesempurnaan ibadah puasa itu adalah bijtinabil mahturati, dengan menjauhi segala sesuatu yang terlarang. Ya, yang terlarang. Wa adamil wuqu'i fil muharramat, dan tidak jatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya puasa, Bapak Ibu sekalian. Terus yang pertama al-imsaku anil muftirat. Ya, jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, membatalkan menika ya diantaranya adalah makan dan minum. Itu membatalkan. Walaupun saya kok nyoba satu butiran nasi itu enggak boleh, niku membatalkan. Walaupun Bapak Ibu sekalian, saya kok nyoba sak tetes sajalah minuman, nggih batal walaupun hanya sak tetes. Begitu. Itu membatalkan, walaupun sedikit itu membatalkan. Oleh sebab itu maka kita menghindari segala sesuatu yang dapat membatalkan yang berupa makan dan minum, begitu. Nggih, makan dan minum menika. Tetapi ada satu hal yang diperbolehkan dalam kaitannya dengan seperti umpamanya seperti ini, vaksinasi.
Nah, kalau vaksinasi itu menurut keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu masih diperkenankan untuk dilakukan. Umpamanya Bapak Ibu sekalian pengen vaksinasi COVID di siang hari, apakah membatalkan? Tidak, ya, tidak membatalkan. Karena apa? Karena vaksinasi itu tidak masuk dalam kategori makan dan minum. Karena apa? Satu, bahwasanya vaksinasi itu tidak melalui saluran makanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak mengenyangkan. Ya, tidak mengenyang, tidak masuk ke dalam usus besar ataupun lambung kita. Ya. Kemudian yang ketiga itu tidak memberikan energi. Nah, vaksinasi tidak memberikan energi. Nah, itu, maka kemudian tidak masuk dalam kategori yang mengenyangkan. Kalau vaksinasi boleh, bagaimana kalau infus? Infus masuk dalam kategori makan, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Infus memberikan energi. Maka kalau Bapak Ibu infus, ya itu masuk dalam kategori yang membatalkan. Maka lebih baik puasanya dibatalkan saja, karena dalam keadaan sakit, begitu ya, begitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya terkait dengan membatalkan makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah apa? Yaitu hubungan badan suami istri pada siang hari. Hubungan badan suami istri pada siang hari. Nah, itu kalau sampai terjadi, maka di samping kita wajib mengqadha puasa kita terkena kafarat. Begitu Bapak Ibu. Kafarat, maksudnya kafarat itu apa? Hukuman, sanksi, ya, yang harus kita jalani. Yang pertama sanksinya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak ada, berpuasa berturut-turut 2 bulan, selama 2 bulan. Kalau tidak mampu, maka memberi makan fakir miskin 60 orang. Nah, begitu. Itu kalau tidak mampu. Buat berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, memberi makan fakir miskin 60 orang, begitu. Nah, ini denda Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pengganti dari pelanggaran kita yang kita lakukan, begitu. Itu kalau terjadi sampai kemudian hubungan badan suami istri pada siang hari, begitu. Nah, ini kemudian dalam ketentuan ini, dalam definisi diungkapkan ma'aktironin niyah, disertai dengan niat. Ya, kalau kita berpuasa pada saat sahur, kita niatkan pada saat sahur saya berniat untuk menunaikan ibadah puasa pada besok hari. Jadi disertai dengan niat pada saat sahur menikah. Ya. Kemudian mentolo'il fajri ila ghurubi syam, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, begitu. Dan terus kita itu menjalankan kewajiban puasa menikah harus tahu waktunya. Terutama umpamanya ya ini menjelang Ramadan, kita sudah ngerti waktunya. Kalau kewajiban kita yang akan kita tunaikan itu nanti pada tanggal 2 April hari Sabtu, itu sudah wajib puasa. Tidak ada alasan bagi kita, saya belum melihat hilal kok. Gitu. Itu karena apa? Karena sudah maujud di atas ufuk 2 derajat. Menurut perhitungan, hilal itu sudah maujud di atas ufuk 2 derajat tingginya. Walaupun kita itu tidak melihat, tapi kita melihat dengan ilmu pengetahuan berdasarkan perhitungan hisab. Kita Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal. Jadi sudah 2 derajat di atas ufuk, bahkan lebih. Waktu ijtima'nya jam 13 siang harinya, hari Jumat, tanggal 13, jam 13 hari Jumat, itu ijtima'. Ya, begitu. Maka kemudian ketika maghrib tiba, maka
hilal itu sudah bergeser, sudah di atas matahari. Dan ketika matahari itu tenggelam, maka hilal masih bertengger di atas ufuk. Begitu. 2 derajat. Begitu. Maka oleh sebab itu kita insya Allah ini sudah pasti berdasarkan perhitungan. Jadi nggak ada alasan bagi kita, saya belum melihat hilal. Ya, sudah wujud di atas ufuk itu hilal itu. Ya, begitu. Itu menurut perhitungan. Kemudian juga ngerti tentang ini tadi, tentang kapan fajar, kapan ghurubnya matahari. Fajar tiba. Yaitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian nanti ditingali jadwal pun masing-masing terkait dengan fajar menika. Kalau Muhammadiyah menika adalah perhitungannya adalah kalau matahari itu adalah 18 derajat di bawah ufuk. Jadi 18 derajat di bawah ufuk. Bahwa 2 tahun yang lalu memang Muhammadiyah masih 20 derajat sama dengan Kemenak. Tetapi berdasarkan riset temuan ternyata 20 derajat itu masih terlalu malam. Termasuk umpamanya subuh kita. Jadi kalau 20 derajat menikah masih terlalu malam. Sehingga kemudian diturunkan derajatnya menjadi 18. Sehingga Sehingga waktu fajar itu agak mundur. Mundur atau maju ya ini? Maju ya? Mundur ya? Mundur menjadi 18 derajat. Nah, perbedaannya sekitar 8 menit Bapak Ibu sekalian. Kalau Kemenak itu sudah tet namanya fajar, Muhammadiyah nunggu 8 menit lagi. Nah, begitu mundur 8 menit. Jadi kacanya 2 derajat, tapi itu sekitar 8 menit. 8 menit. Begitu. Ya karena ya selama ini 20 derajat itu masih terlalu dalam, matahari masih terlalu dalam, begitu sehingga kemudian terlalu pagi, terlalu malam. Kadang-kadang belum subuh sudah azan. Belum waktunya subuh sudah azan di Indonesia ini. Terlalu pagi. Nah, begitu. Maka kemudian semenjak tahun kemarin PP Muhammadiyah memutuskan kalau waktu subuh menika adalah 18 derajat di bawah ufuk. Jadi mundur 2 derajat dari yang biasanya. Nah, itu mungkin ya untuk jadwal waktu sholat kita yang belum sinkron, kita sinkronkan dengan apa yang sudah menjadi keputusan PP Muhammadiyah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan masalah waktu, penting karena waktu menikah. Oke. Kemudian juga waktu ghurub. Kapan waktu ghurub? Itu ya ketika tenggelamnya matahari secara sempurna ke ufuk barat. Kalau zaman dahulu itu ya dengan melihat, tapi era sekarang sudah dengan teknologi hitung. Jadi kita ini sudah waktunya maghrib belum? Nggak perlu kita menengok ke arah barat, Bapak Ibu sekalian. Sudah dihitung, ya sudah ada semua. Begitu. Kalau zaman dulu pada zaman Nabi sama semuanya dilihat semua. Waktu duhur ke asar pakai tongkat menika. Tongkat seukuran panjangnya atau dua kali panjang. Kalau Imam Asy-Syafi'i 1 kali, kalau Imam Hanafi 2 kali. Begitu. Jadi 2 kali tongkat. Begitu. Demikian juga asar. Asar selesai ketika ghurubnya matahari. Mau ghurub matahari berarti asar selesai. Nah itu contoh Bapak Ibu sekalian, yaitu didelok kalau zaman dahulu. Karena apa? Karena memang pada era dahulu, pada era Nabi itu namanya perhitungan belum, kebanyakan masyarakat belum bisa, sehingga kemudian caranya ya dengan cara melihat begitu. Termasuk umpamanya menentukan awal dan akhir bulan. Pada zaman Nabi belum bisa masyarakatnya. Makanya Kanjeng Nabi itu mengatakan inna ummatun umiyah, sesungguhnya kami itu adalah umat yang umi. La naktubu wa la nahsabu, kami tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Kanjeng Nabi menyatakan begitu.
Orang yang menulis itu cuma beberapa saja. Yang menulis Al-Quran itu cuma beberapa sahabat saja. Yang lainnya banyak yang tidak tahu tulis baca. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan umat itu, kalau mendapatkan tawanan perang yang pinter, dibebaskan, tapi mereka diminta untuk mengajar kaum muslimin untuk tulis baca. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dalam rangka untuk mencerdaskan para sahabat. Begitu. Oleh sebab itu, maka seiring dengan kemampuan kaum muslimin, maka kemudian orang menentukan awal dan akhir bulan, menentukan dari sholat zuhur, sholat asar ke sholat maghrib ke sholat isya dan sebagainya itu, maka tidak lagi menggunakan melihat, tetapi dengan cara menghitung. Begitu, dengan cara menghitung yang dikenal dengan hisab. Begitu. Hanya saja memang dalam konteks sekarang itu, kalau orang yang lain ya semuanya sepakat dalam kaitannya dengan hitungan waktu sholat, tapi yang belum sepakat adalah hitungan awal bulan dan akhir bulan. Ya, padahal ya sama saja. Itu, padahal sama saja. Wow, perhitungan sholat aja yang menit detiknya aja bisa sudah sampai persis begitu, apalagi kok terkait dengan hitungan awal dan akhir bulan. Begitu. Makanya disinilah Muhammadiyah menggunakan teknologi yang paling canggih yang dalam rangka untuk menentukan waktu sholat, waktu puasa dan sebagainya. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran semangat hisab itu memang di dalam Al-Quran semangat hisab, bukan semangat ru'yah. Kalau jenengan baca umpamanya di dalam surat Yunus ayat 5, surat Yasin ayat 38 sampai 40 itu semuanya hisab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, bulan, bintang itu dalam rangka supaya kita umat manusia itu bisa mengetahui tentang waktu-waktu, perhitungan waktu. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarril hadza lika takdirul azizil alim wal qamara qadarnahu manazila li ta'lamu manazila ya, dan seterusnya itu ya. Nah itu di dalam surat surat Yasin ya kalau nggak salah ayat 38 dan seterusnya. Kemudian juga dalam surat Yunus ayat 5 itu semangatnya adalah hisab. Hanya saja pada zaman Nabi, mengapa kok Nabi menggunakan ru'yah tidak menggunakan hisab? Karena secara sosiologis, secara sosial, secara kemasyarakatan orang Islam belum mampu untuk menghitung. Makanya Kanjeng Nabi okelah ayat ini kemudian ditunda terlebih dahulu karena situasi keadaan masyarakat yang belum mampu itu. Maka kemudian ketika masyarakat itu mampu, kemudian barulah kemudian ayat 5 surat Yunus, surat Yasin ayat 38 sampai 40 itulah baru kemudian dilakukan eksperimen, penelitian dan sebagainya seakurat mungkin, yang kemudian itulah baru terimplementasi dalam kehidupan saat ini. Begitu. Nah inilah yang paradigma yang digunakan oleh Muhammadiyah begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bukannya Muhammadiyah itu tidak menggunakan ru'yah itu karena alasannya secara realitas masa lalu begitu. Ya, realitas masa lalu begitu. Sehingga kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka Muhammadiyah menggunakan ru'yah karena mengamalkan surat Yunus dan surat Yasin ayat 38 sampai 40. Nah ini masalah waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu untuk kita ketahui, untuk kita ngerteni terkait dengan masalah waktu itu. Karena waktu itu menjadi kunci tentang kewajiban kita. Kenapa? Karena kewajiban itu menjadi wajib bagi kita kalau kita itu memang sudah masuk waktunya. Nah itu sudah masuk waktunya. Ketika nanti tanggal 2 April, maka itu sudah wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah puasa. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya hilal itu sudah maujud di atas ufuk. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah terkait dengan uzur yang barangkali kita alami Bapak Ibu sekalian. Maksudnya uzur itu apa? Uzur itu adalah merupakan
satu kondisi di mana kita itu tidak mampu melaksanakan ibadah puasa atau tidak mampu menyempurnakan ibadah puasa kita. Itu namanya udzur. Nah itu, udzur. Ada sesuatu yang menghalangi bagi kita sehingga kita tidak mampu untuk menunaikannya. Nah, dalam hal ini maka kalau ada udzur itu Bapak Ibu sekalian, maka yang pertama adalah wajib meninggalkan puasa dan menggantinya di luar bulan Ramadan. Ini wajib. Bagi siapa yang wajib itu? Yang pertama adalah bagi ibu-ibu yang mengalami haid dan nifas. Itu wajib untuk meninggalkan puasanya. Itu wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi wajib harus ditinggalkan ibadah puasanya dan digantikan nanti puasa di lain waktu di luar bulan Ramadan selama banyaknya hari yang ditinggalkan pada saat di bulan Ramadan itu. Ini wajib Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh tidak, harus ditinggalkan. Begitu. Ini. Ya ini umpamanya hadis-hadisnya umpamanya ya diungkapkan ini dari Aisyah radhiyallahu an itu kan diungkapkan bahwasanya kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami telah mengalami haid, kami mengalami haid kata Aisyah, kemudian fa nu'maru bi qada'is shaum, maka kami diperintahkan untuk membayar atau menggantikan puasa itu di hari lain. Ya, wala nu'maru bi qada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kita. Jadi ibu-ibu kalau haid nifas itu yang diperintahkan cuma untuk mengqadha saumnya, mengqadha puasanya. Tidak diwajibkan untuk mengqadha salatnya, begitu. Ya, karena di dalam syariat itu mboten enten qadha salat. Nggih, mboten enten qadha salat, yang ada cuman qadha puasa, begitu. Kemudian nah ini ada pertanyaan. Ini Bu Bapak Ibu sekalian, terkait umumnya salat umumnya. Pak, kalau saya itu tertinggal sholat duhur, kemudian sudah masuk sholat asar, gimana? Apakah saya mengqadha? Tidak. Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan kok tertinggal sholat duhur, sudah masuk sholat asar, berarti dijamak. Sholatnya dijamak. Karena apa? Waktu sholat duhur, sholat asar itu adalah waktu jamak. Kalau jenengan ketinggalan sholat duhur, maka harus dijamak pada waktu sholat asar. Begitu, bukan diqadha tapi dijamak. Kalau umpamanya ketinggalan sholat maghrib, sudah masuk waktu sholat, gimana? Dijamak dengan sholat isya. Itu waktu jamak Bapak sekalian. Itu namanya waktu jamak. Duhur, asar itu namanya waktu jamak, maghrib, isya itu waktu jamak. Jadi kalau kita ketinggalan di waktu duhur, maka kita jamak di waktu sholat asar. Waktu maghrib ketinggalan, kita jamak di waktu sholat isya, begitu. Itu waktu jamak. Itu boleh Bapak Ibu sekalian kalau kita ketinggalan. Ya sekali-sekali saja, ya ora apa-apa. Tetapi kalau terus-terusan ya kebangetan. Tiap hari jamak ya. Jamak kebangetan itu ya. Walaupun itu namanya waktu jamak. Begitu. Ya. Jadi sekali-kali karena faktor kesibukan atau apa sampai tertinggal, kita jamak, itu enggak apa-apa. Itu ya. Jadi bukan qadha, jamak. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, boleh meninggalkan puasa dan wajib mengqadha puasanya. Boleh ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh meninggalkan, boleh. Artinya kalau boleh itu boleh meneruskan, boleh meninggalkan. Tapi kalau meninggalkan, maka wajib mengqadha puasanya. Begitu. Nah ini siapa saja? Yaitu orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Kalau jenengan sakit, ya, merasa ora enak awake, kepengin kok mokel di bulan Ramadan, nggih angsal.
Wong sakit kok angsal. Tetapi ada kewajiban untuk mengqadha di hari-hari di luar bulan Ramadan. Niki nek sakit. Begitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang bepergian, musafir. Panjenengan kok pergi ke Semarang, ke Surabaya, ke Jakarta, angsal untuk mokel. Dalam? Buatan. Oke. Terus maksudnya bepergian keluar daerah, keluar dari daerah kita. Bepergian. Kalau di lingkup Magelang itu belum dianggap sebagai musafir. Begitu. Masih di ibaratnya masih tetangga kita. Begitu. Jadi di luar daerah. Di luar daerah. Nah itu kalau kita bepergian kita boleh untuk kemudian membatalkan puasa kita. Tetapi lain ngeten iki Bapak-Ibu sekalian, jenengan bepergian tapi niatnya untuk makan. Nah, ini yang tidak boleh. Pokoknya jenengan ngeten iki kepengin mangan. Ya, wah, kalau begitu saya mokel ini. Caranya gimana ngakali? Mangannya tidak di Magelang, mangane wonten Semarang. Pergi ke Semarang niatnya dalam rangka untuk dapat membatalkan puasa. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Niatnya sudah beda. Niatnya itu umumnya tidak sekedar bepergian, tapi niatnya dalam rangka untuk boleh makan. Nih, jadi ini namanya hilah, ya. Mungkin ya secara syariatnya boleh makan, tetapi itu ngakali. Ya itu nggak boleh. Ini namanya hilah menikah Bapak Ibu sekalian, okay? Jadi bepergian dalam rangka untuk bisa makan, begitu. Umpamanya kalau memang sengaja bepergian silaturahmi, begitu ya, okay. Ini kok beda lagi, ya. Nah itu bepergian dalam rangka untuk apa, begitu keluar daerah itu beda lagi. Tidak sekedar dalam rangka untuk boleh makan itu tadi, itu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini musafir ya. Kemudian yang ketiga boleh meninggalkan puasa, tidak wajib qadha tetapi menggantinya dengan fidyah. Panjenengan boleh meninggalkan puasa boleh ya. Maksudnya boleh itu adalah kalau meneruskan itu akan lebih baik. Tapi kalau meninggalkan boleh dan tidak wajib mengqadha. Tetapi menggantinya dengan fidyah. Begitu. Siapa saja ini? Yang pertama adalah orang yang tidak mampu berpuasa karena faktor umur yang sudah lanjut. Nek wong sing wis lanjut karena faktor fisiknya wis enggak mampu lagi. Nggih. Niku mboten ada kewajiban puasa. Umpamanya wis pikun lupa, gampang lupaan begitu. Ya. Begitu. Jadi apa? Itu sudah tidak ada kewajiban ibadah puasa karena faktor fisik, karena faktor ingatan dan lain sebagainya. Tetapi wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah sebagai apa namanya? Tebusan terhadap ibadah puasa yang ditinggalkan menika. Fidyah. Ya. Fidyah, membayar fidyah. Itu yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usia, yang secara fisik lemah, tidak mampu untuk menunaikan kewajiban ibadah saumnya. Apalagi kalau kemudian ada apa namanya sakit lambung dan seterusnya menikah. Kalau kemudian kok sampai dia itu lambat makan sedikit saja membahayakan bagi fisiknya, itu lebih baik ya tidak berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit menaun. Orang yang sakit menaun, yang tidak sembuh, yang tidak mampu untuk puasa, ya boleh meninggalkan puasa dan mengganti dengan fidyah. Umpamanya sakit gula yang sangat parah, umpamanya begitu. Kalau umpamanya dia itu melaksanakan puasa, ngedrop gulanya, wah ini kan bahaya ini, ngedrop. Wah, kalau ngedrop kan bisa sampai pingsan itu kan, itu bisa membahayakan.
Oleh kalau kondisi yang demikian itu nggak mungkin sembuh, ya mboten poso nggih mboten napa digantikan dengan fidyah. Begitu. Ini sakit menaun. Termasuk umpamanya ya sakit sakit parah begitu. Ya, namanya orang itu macam-macam nih Bapak Ibu sekalian nggih. Kondisi masing-masing itu. Maka syariat itu disesuaikan dengan kemampuan fisik seseorang juga. Inilah yang disebut dengan rahmat Allah kepada kita semua. Ibadah puasa ketika kita tidak mampu secara fisik, Allah itu maklum, ngerti. Yang kita nikah mboten mampu, boleh kita tinggalkan kewajiban itu, tapi ada kewajiban yang lain yang harus kita tunaikan, umpamanya berupa fidyah itu. Begitu. Kemudian yang lainnya lagi adalah perempuan yang hamil. Ibu-ibu yang masih produktif dalam keadaan hamil boleh tidak berpuasa dan tidak wajib qadha, tetapi membayar fidyah. Begitu. Jadi pas hamil mempunyai kondisi kondisi kehamilannya juga dalam kondisi membahayakan, sering pendarahan, gampang lemah, muntah-muntah begitu. Yes, ora poso ora apa-apa. Tapi kalau pas hamil itu kok kemudian kondisinya baik, sehat, bugar, kalau itu dilanjutkan puasa ya lebih utama. Melaksanakan puasa nggih lebih utama. Kalau memang itu ya konsultasikan dokter dulu. Kira-kira itu membahayakan janinnya ataukah tidak. Kalau tidak baik ya, tidak membahayakan, lanjutkan untuk puasa. Begitu. Demikian juga orang ibu menyusui ya, ibu-ibu yang masih menyusui. Begitu. Karena menyusui itu memberikan asupan nutrisi bagi anak-anak generasi yang akan datang. Ketika ibunya menyusui mungkin berkurang ya kandungan nutrisi yang ada di dalam ASI seorang ibu itu. Maka disinilah kemurahan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngerti Allah itu terkait dengan generasi yang akan datang. Sekiranya kok kemudian ini kebaikan demi kebaikan untuk anak-anak kita, ya ibu-ibu tidak puasa pun diperkenankan diganti dengan fidyah begitu. Jadi tidak perlu memaksakan begitu demi kebaikan generasi kita yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ya terkait dengan syariat ya, ibadah puasa yang akan kita jalankan pada saat nanti kita di bulan Ramadan. Mungkin begitu, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita menikah dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenpak pengelola mendapat 702.000 rupiah.